Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dalam film tersebut, Chair masih terus berjalan, mendaki tanpa henti, meski nyaris ambruk. Kekuatan yang dalam dari skala yang tak tertandingi tampaknya mendukung tubuhnya yang secara bertahap melemah. Bam! Di tangga ke-112, Chair tiba-tiba jatuh, dengan keras menghancurkan tangga di tanah. Tapi tangan kanannya masih menggenggam permukaan tangga yang mulus dengan ujung jari kakinya menopang dirinya pada anak tangga yang lebih rendah, agar dia tidak tergelincir. Darah menutupi seluruh ujung roknya, dan saat berjinjit meluncur di sepanjang jalan, wajah Chair yang awalnya sangat cantik telah menjadi penuh darah. Karena tubuhnya terlalu terbebani, tubuhnya bergetar hebat. Hanya mata dan penampilannya yang tetap tegas. Dengan napas terengah-engah, dia nyaris tidak berhasil mengubah posisi ke tangga lain, dan bersujud sekali lagi dengan keras. Jangan lanjutkan. Di kerumunan, seseorang telah memanggil dan segera, semua orang mulai memanggilnya bersama. Dia naik, dia pingsan. Dia naik lagi, dia pingsan lagi. Chair runtuh dari waktu ke waktu, dan memanjat banyak lagi dan lagi. Ketika dia berhasil mencapai tangga ke-200, dia sudah sepenuhnya berlumuran darah. Ini sudah ketujuh kalinya dia jatuh pingsan di jalan menuju langit. Lutut Chair sudah tanpa kulit dan daging sedikit pun, tulang putihnya yang dalam sudah terlihat. Dia tidak menyadari bahwa tulang putihnya yang putih berkerut sepanjang waktu, dan karena kehilangan darah yang berlebihan, seluruh tubuhnya sangat pucat. Hidupnya memudar dengan kecepatan yang mencengangkan, namun tidak ada ujung jalan menuju langit yang terlihat. Dari film, bentuk Chair telah tertanam kuat di benak seluruh penonton seperti beton. Suara itu muncul sekali lagi, wakil ketua Chair pingsan sebanyak 7 kali saat dia mendaki jalan setapak ke langit selama beberapa hari. Film ini telah dikompresi kali ini. Emosi penonton tidak bisa lagi digambarkan dengan kata sederhana seperti kaget. Beberapa wanita yang lebih lemah di antara penonton bahkan pingsan karena menangis. Bahkan para prajurit serikat yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban tersedak oleh isak tangis mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa kehendak manusia bisa sesulit ini. Ini juga pertama kalinya mereka benar-benar menyaksikan apa yang telah dialami oleh para pemburu iblis. Tepat ketika penonton hendak runtuh dari beban emosional mereka, sebuah gerbang cahaya akhirnya muncul di jalan menuju langit. Ketika Chair menggunakan seluruh kekuatannya untuk akhirnya memasuki gerbang cahaya, seluruh penonton menahan isak tangis mereka dan bersorak. Lantai 7 menara keabadian yang indah muncul, dan begitu pula peti mati tempat Elux tertidur. Memang, bagi orang biasa, mereka memiliki ketakutan alami yang kuat terhadap undead. Namun, setelah pergolakan emosional sebelumnya, mereka tidak lagi terkejut saat melihat Elux dalam wujud undeadnya. Elux mengatakan bahwa dia membutuhkan jantung yang berdetak untuk menghidupkan kembali Long Hao Shen. Ketika Chair membalikkan sabit dewa kematian dan menusukkannya ke dadanya sendiri, teriakan hampir memenuhi seluruh kota. Ketika Elux berkata kepada Chair bahwa dia ingin menguji Long Hao Shen, pada dasarnya seluruh orang banyak mendukungnya, karena mereka semua memiliki keraguan yang kuat terhadap Long Hao Shen. Apakah ketua mereka pantas mendapatkan semua yang telah dilakukan Chair untuknya? Setelah terbangun, Long Hao Shen menghadapi ujian Elux. Ketika dia mengatakan bahwa dia bersedia melepaskan keyakinannya untuk menyelamatkan Chair, seluruh penonton melonjak. Mereka akhirnya mengerti bahwa Chair bukan satu-satunya yang jujur pada perasaannya. Ketua mereka rela melepaskan keyakinannya, sesuatu yang bahkan lebih berharga dari nyawanya, demi kekasihnya. Pada saat itu, status Chair dan Long Hao Shen naik ke ketinggian yang tak terlukiskan dalam pikiran mereka. Apakah kepercayaan, undead, dan sebagainya masih penting lagi? Tidak, sebelum cinta sejati, sepertinya semuanya tidak penting. Terutama ketika Elux mengucapkan, "You win," sorakan meletus di antara seluruh penonton sekali lagi. Harus disebutkan bahwa efek dari film sihir benar-benar melebihi harapan asli dari orang yang menyarankan ini sejak awal, kepala kuil penyihir Li Zengxi. Itu juga telah melampaui imajinasi semua orang yang mendukung ide ini. Penonton hampir menjadi gila karena film ajaib itu. Mereka meneriakkan nama Long Hao Shen dan Chair untuk melepaskan emosi mereka. Dengan dasar yang lengkap, lebih mudah bagi penonton untuk menerima cerita Elux. Pengalaman sedih Elux, serta pemahamannya pada akhirnya dari Long Hao Shen dan Chair dan pemurnian dirinya sangat mengejutkan penonton.
Film berakhir dengan kata-kata luhur Elux, menahan semua kehidupan, mencabut semua sar, dunia tanpa seseorang seperti saya. Sekarang, mereka secara bertahap semakin larut malam. Namun, tidak ada yang pergi. Setelah beberapa saat hening dan damai, Long Hao Shen, Chai'er, dan The Bright Glimmer of Hope menjadi apa yang mereka nyanyikan. Itu adalah malam tanpa tidur di kota suci. Jalur Gunung Selatan. Saat ini tengah hari, serta waktu untuk makan siang. Di penginapan yang tidak mencolok, percakapan yang hidup membuatnya sangat bising. Apakah kamu akan pergi malam ini lagi? Tidak bisa, aku tidak bisa pergi. Seorang gadis menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menolak saran dari pria yang berbagi meja dengannya. Kenapa tidak? Itu hanya akan disiarkan selama 10 hari. Anda tidak akan bisa melihatnya setelah ini. Aku tidak bisa pergi lagi. Jika saya pergi lagi, saya akan berakhir menangis sendiri buta. Wakil Ketua Chai'er terlalu menyedihkan. Setan-setan itu terlalu hina. Jika bukan karena bakatku yang buruk, aku akan bergabung dengan tentara juga dan pergi membunuh musuh di medan perang. Tepat sekali. Jangankan gadis sepertimu, bahkan pria sepertiku akan menangis setiap kali melihatnya. Itu terlalu menyentuh. Tidak heran ketua dan wakil ketua dapat memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Kesulitan yang mereka lalui adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Tepat, slumbering calamity Elux itu juga cukup menyedihkan. Siapa yang mengira bahwa ahli nujum yang kuat seperti dia telah dipaksa masuk ke negaranya semua karena kenyataan? Ya, siapa yang tidak bersalah? Dan pada akhirnya dia tidak bertobat. Dan dia disucikan oleh wakil ketua Chai'er. Saya baru tahu setelah menonton film bahwa undead bisa berpikir sendiri dan cerdas. Mereka tidak hanya berkembang dari pembantaian. Percakapan serupa pada dasarnya memenuhi jalan-jalan di seluruh Southern Mountain Pass. Bukan hanya Southern Mountain Pass. Film ajaib telah disiarkan di kota suci dan 6 benteng besar juga. Kota-kota lain yang lebih jauh masih menunggu layar kristal ajaib mereka dikirim. Lagi pula, tidak banyak kren kristal ajaib. Hanya ada beberapa kota yang bisa mengaturnya. Setelah gelombang pertama pemutaran di kota suci dan 6 benteng besar, layar kristal ajaib dibongkar dan diangkut ke kota-kota lain lebih jauh ke daratan. Sepanjang sejarah Temple Union, atau mungkin sejarah semua manusia, tidak pernah ada masalah dengan pengaruh sebesar itu. Menyebar di bawah dari mulut ke mulut, tidak hanya Chai'er dan Long Hao Shen secara bertahap menjadi teladan yang semua orang memandang, mereka hampir menjadi semacam kepercayaan. Itu menjadi sangat buruk sehingga setelah diskusi antara Long Hao Shen dan anggota Serikat Pekerja, mereka memutuskan untuk menghentikan pemutaran film di Serikat Pekerja. Namun, pengalaman dia, Chai'er dan Bright Glimmer of Hope akan terus mempengaruhi beberapa generasi Serikat Pekerja. Tepat ketika Long Hao Shen dan Chai'er telah menjadi orang yang dihormati semua orang, mereka malah tiba di pegunungan suci Ksatria di bawah iringan yang Haohan. Ini sudah ketiga kalinya Long Hao Shen datang ke Gunung Suci Ksatria. Dia memiliki perasaan yang sangat dalam untuk tanah suci para Ksatria ini. Pertama kali dia datang ke sini, dia pergi bersama Hao Yue. Kedua kalinya dia datang ke sini, dia pergi bersama Star King. Setelah lebih dari 1 dekade, dia telah berubah dari seorang anak bodoh menjadi ketua Serikat Pekerja. Dia telah melalui banyak hal, banyak menyerah dan mendapatkan banyak juga. Ketika mereka berada sekitar 1000 meter dari kabut yang menyelimuti Gunung Suci Ksatria, aura cahaya yang pekat di sana mulai bergejolak. Kabut emas yang samar benar-benar melayang ke arah mereka bertiga tanpa terkendali. Long Hao Shen mengalami perasaan keintiman yang mendalam. Elemen cahaya dalam kabut emas yang redup mengalir ke arahnya seperti anak kecil telah menemukan rumahnya. Mengangkat tangan kirinya, Long Hao Shen tersenyum sedikit. Elemen cahaya lembut mulai berputar di sekelilingnya secara otomatis. Sepanjang seluruh proses, dia tidak melepaskan kekuatannya sendiri. Itu semua terjadi secara alami. Yang Haohan yang kebetulan juga merupakan pembangkit tenaga cahaya dan seorang ksatria suci tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub melihat pemandangan ini. Long Hao Shen benar-benar mengolah energi spiritual elemen cahayanya hingga batasnya. Bahkan elemen cahaya memperlakukannya sebagai sumber kekuatan. Long Hao Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman kabut. Segera, kabut itu berpisah secara otomatis seperti tentara yang baru saja menerima perintah, membentuk jalan setapak.
Tiga lelaki tua cacat dengan cepat tiba di tempat mereka berada. Ketiga lelaki tua itu langsung terkejut dengan kejutan kabut yang membelah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sesuatu seperti itu. Namun, ketika mereka melihat Yang Haohan, mereka santai. Yang lebih mengejutkan mereka, orang yang telah memengaruhi kabut gunung bukanlah ksatria pertahanan dan perencanaan surgawi. Sebaliknya, itu adalah pemuda di sisinya. Gunung suci ksatria pada dasarnya terputus dari seluruh dunia. Meskipun beberapa tetua di sini telah melihat Long Haoshen sebelumnya, itu hanya sejumlah kecil dari mereka. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya ketiganya melihatnya. Salam, Kepala Kuil Yang. Ketiga tetua mendekati mereka dan melakukan penghormatan standar ksatria kepada Yang Haohan. Yang Haohan dan Long Haoshen membalas gerakan mereka dengan hormat yang sama pada saat yang bersamaan. Aku harus mengganggu para tetua. Tolong bawa kami ke gua yang disegel. Saat Yang Haohan mengatakan itu, dia mengeluarkan lencana. Lambang di tangannya benar-benar dipahat dari kristal emas. Ada beberapa prasasti dalam bahasa elf kuno. Setelah melihat lencana, para tetua membungkuk sekali lagi, sebelum berjalan dan mengelilingi Long Haoshen, Yang Haohan dan Chai'er. Mereka masing-masing mengeluarkan lencana emas juga. Cahaya keemasan berkedip saat setiap lencana melepaskan 6 simbol setelah diaktifkan oleh para tetua. Sebanyak 18 simbol muncul dari 3 lambang, berputar di sekitar semua orang yang bersinar dengan cahaya menyilaukan. Setelah itu, pusaran emas besar menyelimuti mereka berenam. Kabut di sekitarnya bergejolak dengan keras dan pada saat berikutnya, mereka menghilang. Long Haoshen saat ini tidak lagi sama dengan masa lalu. Dia bisa merasakan susunan sihir yang sangat besar di dalam gunung suci ksatria. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa seluruh gunung diciptakan karena susunan ajaib. Satu-satunya cara untuk memahami rahasia di sini adalah membiasakan diri dengan susunan sihir, atau meminta seseorang menjadi pemandu. Cahaya keemasan mereda dan mereka muncul di tempat lain. Itu juga tempat yang memberi Long Haoshen perasaan deja vu. Mereka berada di dalam sebuah gua, dan di dindingnya, balok-balok batu berharga bertatahkan. Cahaya keemasan yang hambar menerangi seluruh gua. Di dalam gua, elemen cahaya tidak kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan gunung suci ksatria sama sekali. Itu hanya sedikit lebih kuat daripada di luar paling banyak. Gua ini sangat besar. Atapnya setinggi 60 meter, gua itu memiliki bentuk lingkaran yang tidak beraturan sejauh mata memandang, dan diameternya setidaknya 300 meter, seperti semacam lapangan umum yang sangat besar. Ada bentuk segi empat di tanah. Bentuk-bentuk ini terkait erat satu sama lain, membentuk cincin besar yang tumbuh lebih dekat ke tengah. Setiap bentuk ditutupi dengan bahasa elf kuno yang redup. Melihat ini, Long Haoshen akhirnya ingat di mana tempat ini. Bukankah ini gua tempat dia diteleportasi melalui sebuah arai, yang memungkinkannya menemukan Haos? Dia tidak pernah berpikir dia akan kembali ke sini lagi. Yang Haohan mengangguk pada ketiga tetua, terima kasih telah memimpin. Silakan kembali ke pos Anda. Para tetua memberi hormat kepada Yang Haohan. Yang Haohan tiba di depan Long Haoshen dan berkata, Haoshen, gua yang disegel hanya bisa membiarkan satu orang masuk pada satu waktu. Chai'er dan aku akan tetap di sini menunggumu. Para senior ini memiliki pengalaman yang sangat kaya dan mereka juga telah tidur di sana selama beberapa milenium, jadi mereka mungkin agak aneh. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan. Untuk berjaga-jaga jika situasinya berkembang di luar kendali Anda, gunakan energi spiritual untuk mengaktifkan lencana di tangan Anda. Anda akan secara otomatis diangkut kembali ke sini. Saat dia mengatakan itu, dia memberikan lencana yang dipahat dari kristal emas ke Long Haoshen. Long Haoshen menerima lencana dan mengangguk pada Yang Haohan. Setelah itu, dia berjalan ke tengah gua. Ada sebuah cincin dengan lebar sekitar 9 meter. Simbol di tengah adalah yang terbesar. Namun, begitu dia mulai berjalan, dia dihentikan oleh 3 tetua yang memimpin mereka ke sini. Salah satu tetua berkata kepada Yang Haohan dengan agak ragu, Kepala Kuil Yang, sepertinya mematuhi aturan. Hanya Anda yang bisa memasuki gua tertutup. Kamu. Yang Haohan tersenyum, aku lupa memperkenalkannya padamu. Ini Long Haoshen, seorang ksatria suci baru dari kuil ksatria kita. Dia memperoleh pengakuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan dan dianugerahi gelar ksatria kemuliaan dan kepemimpinan surgawi oleh kuil.
Dia juga pemimpin dari 6 ksatria suci kita. Di masa depan, lencana Gunung Suci akan menjadi miliknya. Ketiga tetua menjadi terkejut pada saat yang sama. Mereka segera mulai melihat Long Hao Shen berbeda. Mereka semua adalah anggota lama kuil ksatria, jadi tentu saja mereka tahu apa arti tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Long Hao Shen tahu tiga tetua masih tidak percaya. Dengan senyum, energi spiritual yang lembut muncul dari tubuhnya dan menyelimuti ketiga tetua. Elemen cahaya murni membuat ketiga tetua itu bergidik. Pada saat berikutnya, perasaan menyenangkan yang tak terlukiskan memenuhi setiap inci tubuh mereka. Bahkan anggota tubuh mereka yang hilang mengalami sensasi yang sama, meskipun hilang. Energi spiritual mereka semua melonjak dan hanya dalam beberapa detik, energi spiritual mereka telah tumbuh dengan jumlah yang bahkan lebih dari apa yang akan mereka capai dengan beberapa bulan kultivasi. Sekarang, para tetua tidak lagi ragu. Meskipun mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan, mereka menyingkir dengan cepat dan memberi hormat Long Hao Shen dengan sopan. Long Hao Shen tiba di tengah simbol besar dengan lencana Gunung Suci. Dia menutup matanya perlahan saat dia diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat dia menutup matanya, kekuatan mentalnya segera berkembang. Apakah itu Yang Hao Han, Cair atau tiga tetua, mereka semua merasa bahwa kesadaran mereka kabur sejenak. Kali ini, bahkan Yang Hao Han tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Iblis, tidak mungkin baginya untuk memahami bagian dalam pegunungan suci di dalam jajaran besar Gunung Suci Ksatria. Arai besar berisi elemen cahaya yang sangat kuat serta rahasia arai lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari rahasia ini berasal dari elf kuno. Bahkan kuil ksatria yang secara langsung mengendalikan Gunung Suci Ksatria tidak sepenuhnya memahami rahasia barisan besar. Namun, kekuatan mental Long Hao Shen tidak menemui halangan sama sekali saat ia berdiri di sana. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menyelimuti seluruh gunung. Sebagai orang yang memiliki fisik Dewa Cahaya dan domain Dewa Cahaya, bagaimana mungkin susunan elemen cahaya menolaknya? Itu seperti seorang gadis yang telah membuka hatinya sepenuhnya, memungkinkan dia untuk mempelajarinya sesuai keinginannya. Segera, Long Hao Shen merasa seperti dia tahu semua yang ingin dia ketahui. Setelah mempelajarinya, Long Hao Shen menemukan bahwa Gunung Suci Ksatria itu sendiri terdiri dari 9 susunan elemen cahaya, yang dipecah menjadi susunan pusat dan 8 susunan luar. Kesembilan arai kemudian membentuk arai yang sama sekali baru. Arai telah dilemparkan dengan kompleksitas sedemikian rupa sehingga dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dan, arai memiliki kemampuan membatasi yang sangat kuat. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 mengganggu tempat ini, mereka mungkin akan sangat menderita di tangan barisan. Ada banyak binatang ajaib berelemen ringan yang hidup di Gunung Suci Ksatria. Mereka juga merupakan sumber tunggangan bagi para ksatria muda kuil. Namun, rahasia sebenarnya dari gunung itu terletak di bagian dalamnya. Lokasi di mana dia saat ini berdiri adalah titik fundamental dari formasi sentral di antara 9 formasi. Mengontrol arai besar harus dilakukan di sini, sementara lencana Gunung Suci di tangannya adalah kunci untuk membuka kekuatan penuh arai, atau untuk membuka arai. Mengangkat lencana di atas kepalanya, Long Hao Shen perlahan menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Begitu murni, energi spiritual elemen cahaya telah memasuki lencana, itu segera bersinar terang dengan cahaya kemasan. Lambang itu tampaknya menghasilkan dengungan samar dan setelah itu, 9 susunan di gunung sebenarnya semuanya merespons. Riak emas meluas di bawah Long Hao Shen, menerangi simbol elf kuno. Hanya dalam beberapa detik, semua simbol elf kuno di tengah gunung telah menyala. Semua simbol tampaknya dihidupkan kembali. Saat cahaya keemasan mulai mengalir, beberapa cincin simbol emas berputar searah jarum jam, sementara yang lain berputar berlawanan arah jarum jam. Simbol emas mulai muncul di udara juga, di sekitar lencana Gunung Suci di tangan Long Hao Shen. Yang Hao Han telah memberitahu Long Hao Shen sebelum mereka tiba di sini bahwa begitu dia mengaktifkan lencana Gunung Suci, dia akan dapat merasakan gua yang disegel. Sekarang, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa lencana Gunung Suci telah memberinya beberapa aura berbeda. Salah satunya adalah untuk mengaktifkan pertahanan, satu untuk mengaktifkan serangan dan yang terakhir adalah jalan menuju gua yang disegel. Dengan pikiran,
Lencana diaktifkan dan seberkas cahaya yang kuat tiba-tiba meletus dari bawah Long Hao Shen, menghubungkan dengan langit-langit. Long Hao Shen benar-benar diselimuti oleh seberkas cahaya. Elemen cahaya sangat padat sehingga hampir terlihat. Bahkan Cair yang memiliki kekuatan pemurnian merasakan kelesuan yang hampir melumpuhkannya. Tidak hanya mengaktifkan susunan Gunung Suci Ksatria membutuhkan lambang Gunung Suci, itu juga membutuhkan kemampuan elemen cahaya yang cukup kuat. Jika itu adalah elemen lain, mereka semua akan gagal. Jika pembangkit tenaga listrik elemen kegelapan berhasil mencuri lencana Gunung Suci dan berhasil masuk ke sini, maka hanya akan ada dua hasil. Yang pertama adalah jika mereka cukup kuat, sehingga mereka bisa keluar dari barisan dan pergi. Hasil kedua jauh lebih mungkin, yang terkoyak oleh elemen cahaya. Sinar cahaya berlangsung selama setengah menit sebelum perlahan menghilang. Ketika seberkas cahaya mereda, Long Hao Shen telah menghilang. Dikelilingi oleh elemen cahaya padat, ia melakukan perjalanan jarak yang sangat pendek melalui ruang. Melalui investigasi yang telah dilakukan Long Hao Shen sebelumnya, dia sudah tahu lokasi pasti dari gua yang disegel itu. Namun, lokasinya telah sepenuhnya ditekan oleh deretan Gunung Suci Ksatria. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak percaya diri untuk masuk ke sana tanpa lencana Gunung Suci. Ini berada di bawah Gunung Suci Ksatria. Cahaya keemasan di sekitarnya secara bertahap menyebar. Hal pertama yang Long Hao Shen rasakan adalah kedinginan. Dia bisa merasakan dinginnya bahkan dengan kultivasinya, yang menunjukkan betapa kuatnya rasa dingin itu. Itu jelas bukan hanya masalah suhu. Segala sesuatu di sekitarnya dibersihkan. Muncul sebelum Long Hao Shen adalah koridor di aspal dengan batu abu-abu. Lingkungan yang gelap gulita, tapi Long Hao Shen pribadi bersinar dengan cahaya keemasan redup, cukup untuk menerangi beberapa meter. Udara di koridor sangat busuk, sementara hawa dingin melonjak dari atas. Long Hao Shen mengangkat tangan dan api putih lembut segera muncul. Dengan jentikan lembut jarinya, nyala api putih terbang ke depan. Itu tidak terlalu besar, tetapi kemanapun ia pergi, ia membakar kekotoran di udara. Tidak penting apakah udaranya bisa bernapas atau tidak. Dia hanya tidak menyukai kebusukan ini. Pada saat yang sama, dia bisa melihat situasi di depan dengan jelas di bawah penerangan api putih. Koridor perlahan memanjang ke bawah, jadi nyala api putih langsung mendarat di dinding di depan. Itu tidak padam dan malah dibakar di dinding seperti lentera. Namun, itu tidak membakar batu bata abu-abu. Di bawah cahaya dari api, Long Hao Shen berjalan ke depan. Lambang Gunung Suci di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup, yang berfungsi sebagai sumber cahaya sampai tingkat tertentu.